Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hidayati Taruna Huda dan saya sendiri, Fahnina Isro'iyah. Di sini kami akan menyampaikan presentasi tentang penerapan moderasi beragama. Pertama yang akan kita bahas adalah mengapa penerapan moderasi beragama itu penting. Moderasi beragama berkaitan erat dengan keberagaman. Keberagaman merupakan sebuah anugerah dan kehendak Tuhan yang patut disyukuri, karena dengan keragaman itulah seseorang dapat mengambil jalan tengah dalam segala hal. Indonesia merupakan negara yang paling kaya akan keragaman, baik etnis, suku, budaya, bahasa, dan agamanya. Terdapat 6 agama yang dipeluk dan diyakini oleh bangsa Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan keragaman itu selalu menimbulkan perbedaan, yang mana perbedaan di bidang apapun selalu memunculkan konflik jika tidak diselesaikan dengan baik. Maka akan sangat berpotensi menimbulkan sikap ekstrim yang selalu membenarkan pilihan-pilihan yang terbatas. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan solusi yang mampu memberikan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan keagamaan. Disinilah peran moderasi beragama dibutuhkan, yang diyakini mampu menghargai keragaman pilihan dan menyelamatkan kita dari ekstremisme, intoleran, dan aksi kekerasan. Semangat dan spirit moderasi beragama sejatinya sudah melekat dan sudah diimplementasikan oleh seluruh agama yang ada di Indonesia. Berdasarkan penjelasan Kementerian Agama RI 2019, konsep moderasi pada setiap agama berbeda-beda. Seperti halnya dalam agama Islam terdapat konsep wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, i'tidal atau adil, dan tawazun yaitu berimbang. Sedangkan dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama. Adapun dalam tradisi Hindu, akar ruh moderasi beragama atau jalan tengah dapat ditelusuri hingga ribuan tahun ke belakang. Periode itu terdiri dari gabungan 4 yuga yang dimulai dari Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Dalam setiap yuga umat Hindu mengadaptasikan ajaran-ajarannya sebagai bentuk moderasi. Selanjutnya, di dalam agama Buddha, esensi ajaran moderasi beragama dapat dilihat dari pencerahan Sang Buddha yang berasal dari Siddhartha Gautama. Ia mengikrarkan 4 prasetya, yaitu berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan dharma, serta berusaha mencapai pencerahan sempurna. Moderasi beragama juga mengakar dalam tradisi agama Konghucu. Umat Konghucu yang Zunzi atau beriman dan luhur budi memandang kehidupan ini dalam kacamata yin yang, karena yin yang adalah filosofi pemikiran dan spiritualitas seorang umat Konghucu yang ingin hidup dalam Dao. Yin yang adalah sikap tengah, bukan sikap ekstrim, sesuatu yang kurang sama buruknya dengan sesuatu yang berlebihan. Dari sini, sangat jelas bahwa moderasi beragama sangat berperan untuk memerangi ekstremisme, intoleran, dan aksi kekerasan di dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara. Selain mampu berdampingan dengan pemeluk agama lain secara harmonis, moderasi beragama juga layak menjadi solusi dan formula untuk mencegah berbagai paham radikal maupun liberal, khususnya di Indonesia. Nah, penerapan moderasi beragama yang akan kita bahas selanjutnya yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Pertama, lingkungan keluarga. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan moderasi beragama harus terus disosialisasikan secara terencana melalui pendidikan. Hanya melalui pendidikanlah cara yang sangat efektif untuk menebarkan perspektif moderasi beragama. Dan pendidikan yang paling strategis dalam memberikan moderasi beragama adalah pendidikan keluarga, yaitu memberikan pemahaman bagaimana cara kita beragama yang moderat. Melalui pendidikan keluarga,
Masyarakat Indonesia akan mampu mewujudkan agama yang sesuai dengan tujuan-tujuan mulianya, bukan justru melahirkan atau menimbulkan kerusakan-kerusakan. Data menunjukkan bahwa 4 dari 10 generasi Z menyatakan bahwa perbuatan intoleran terhadap minoritas adalah hal yang benar. Artinya, generasi Z dapat berpotensi untuk meningkatkan perilaku intoleran di Indonesia. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan dalam mendidik anak khususnya terkait moderasi beragama. Keluarga merupakan environment sentral penanaman nilai religius terhadap anak. Terdapat hadis yang menyebutkan bahwa setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hubungan yang baik antara anak dan orang tua dapat tercipta melalui hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Untuk itu, orang tua harus mampu menumbuhkan nilai-nilai toleransi beragama terhadap anak, mulai dari hal-hal kecil seperti rasa empati, sikap mau mendengarkan, berkomunikasi secara efektif, dan lain-lain. Orang tua jangan beranggapan bahwa anak yang kritis berarti sama dengan anak yang sulit dikontrol dan cenderung memberontak. Baik, yang selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lembaga pendidikan adalah sentra dasar pengenalan nilai agama bagi tiap individu, setelah rumah dan lingkungan tempat tinggal. Lembaga pendidikan juga memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam mengamalkan prinsip moderasi beragama. Di sana, proses tukar pikiran terjadi. Sikap intoleran dengan segala bentuk tindakannya cenderung secara masif tersebar melalui institusi pendidikan. Banyaknya jumlah massa pada lembaga pendidikan adalah kesempatan besar dalam menitipkan cara pandang intoleran, bagai api yang membakar sekam melalui jumlah yang banyak. Faham intoleran dapat secara tidak sadar meluas dan tidak mampu terdeteksi, terlebih jika setiap lembaga sekolah tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap konsep moderasi beragama ini. Karenanya, langkah utama dari pematangan konsep ini adalah perlunya menanamkan secara terstruktur kepada peserta didik, mulai jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Kurikulum dan bahan ajar yang digunakan pada setiap satuan pendidikan perlu mengadopsi konten konsep moderasi beragama secara baik, sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang sama tentang pengertian moderasi beragama. Lembaga pendidikan keagamaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam menyemai prinsip moderasi beragama, bahkan menjadi laboratorium moderasi beragama. Peserta didik perlu diberikan pemahaman yang sangat memadai tentang fitrah ragam perbedaan umat manusia dalam berbagai dimensinya, baik dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kehidupan kebangsaan. Maka, pengarusutamaan prinsip moderasi beragama melalui peran serta lembaga pendidikan keagamaan menjadi sangat strategis. Dalam rangka membangun pemahaman keberagaman peserta didik yang toleran dan moderat di lembaga pendidikan, maka sekolah perlu menerapkan beberapa aksi, antara lain, pertama, mengembangkan budaya lokal sekolah, misalnya kejujuran sopan santun, saling menghargai, dan lain-lain, yang merupakan perpaduan nilai-nilai keyakinan, asumsi, pemahaman, dan harapan-harapan yang diyakini oleh stakeholders sekolah, serta dijadikan pedoman bagi perilaku dalam pemecahan masalah, baik secara internal maupun eksternal, yang mereka hadapi. Sedangkan pengembangan budaya agama dalam komunitas sekolah berarti bagaimana mengembangkan ajaran agama yang wasatiyah atau tengah-tengah di sekolah sebagai pijakan nilai, semangat, sikap, dan perilaku bagi para aktor sekolah yaitu guru, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan peserta didik itu sendiri. Hal lain yang penting dalam penerapan moderasi beragama yaitu kurikulum dan buku-buku pelajaran yang dipakai dan diterapkan di sekolah. Sebaiknya kurikulum yang memuat nilai-nilai pluralisme dan toleransi keberagamaan. Begitu pula buku-buku, terutama buku-buku agama yang dipakai di sekolah. Sebaiknya adalah buku-buku yang dapat membangun wacana peserta didik tentang pemahaman keberagamaan yang inklusif dan moderat.
Next, lingkungan masyarakat. Kita berada di negeri paling majemuk di dunia, yaitu Indonesia. Keragaman yang sangat tinggi ini menyimpan potensi disintegrasi yang juga sangat tinggi. Kemajemukan merupakan potensi positif apabila dijaga dan dikelola dengan benar. Namun sebaliknya, ia dapat menjadi sumber konflik jika tidak disertai dengan kuatnya pemahaman budaya serta komitmen untuk menjaga kebinekaan. Sejauh ini, masyarakat Indonesia telah banyak menunjukkan kearifan lokalnya untuk menjaga persatuan dan keutuhan. Dan kearifan lokal semacam itu adalah modal sosial yang sangat berharga untuk membangun cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat. Dengan keragaman agama yang ada, Indonesia memang tidak bisa lepas dari konflik yang bernuansa agama. Kasus-kasus yang pernah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia menunjukkan masih adanya individu atau kelompok tertentu di Indonesia yang belum bisa toleran. Hal ini juga mengkonfirmasi bahwa keadaan masyarakat Indonesia yang telah hidup ratusan tahun dalam keragaman tidak menjamin kekebalan akan konflik dan perselisihan, termasuk diantaranya masalah keberagaman. Namun, optimisme bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan tersebut harus tetap dipupuk. Masih berdirinya NKRI sampai sekarang menjadi bukti bahwa negeri ini masih punya modal sosial yang kuat untuk mengatasi konflik yang ada. Salah satu modal sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah budaya gotong royong yang sejak lama telah melekat pada setiap lapisan masyarakat. Gotong mempunyai arti angkat atau pikul dan royong berarti bersama-sama. Gotong royong secara harfiah berarti mengangkat atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Gotong royong adalah perwujudan nyata dari semangat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sikap ini mempunyai nilai moral yang tinggi seperti kebersamaan, rasa empati, saling membantu, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Sikap ini dapat dijumpai pada aktivitas keseharian masyarakat Indonesia seperti kegiatan perayaan bakti sosial, aktivitas pertanian, peristiwa bencana atau kematian, bahkan sosial keagamaan. Sikap ini menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia lebih mengedepankan kemanusiaan dan persamaan daripada perbedaan. Contohnya kebersamaan yang ditunjukkan warga Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 26 Agustus 2019 adalah salah satu wujud gotong royong terkait sosial keagamaan, tanpa saling mengganggu keyakinan. Saat itu, upacara kebaktian tutup peti untuk seorang warga beragama Kristen yang meninggal terpaksa dilakukan di pelataran Masjid Darussalam, dipimpin pendeta serta dihadiri keluarga dan warga Kristiani sekitar masjid. Aktivitas itu dilakukan setelah pihak keluarga meminta izin Dewan Kemakmuran Masjid agar dapat menggunakan halaman masjid untuk kegiatan kebaktian tutup peti. Alasannya, gang menuju rumah duka terlalu sempit sehingga menyulitkan peti jenazah masuk keluar menuju rumah duka. Pengurus DKM Darussalam pun mempersilakan halaman masjid digunakan untuk kegiatan peribadatan tersebut dengan niat berbuat baik, saling membantu sesama, tak terkecuali terhadap pemeluk agama lain. Atas peristiwa tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan apresiasi dan menjelaskan bahwa mungkin bagi pengurus masjid dan warga setempat, peristiwa itu adalah hal yang biasa bagi bagian dari gotong royong kewargaan. Namun bagi masyarakat luas dan mata dunia, ia menjadi contoh dan bukti bahwa toleransi antarumat beragama di Indonesia sangat tinggi, karena masing-masing umat beragama meyakini bahwa pada hakikatnya agama diturunkan untuk senantiasa menebarkan damai dan rahmat bagi sesama. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hidayati Taruna Huda, tentang membangun moderasi beragama dengan persaudaraan. Baik, saya Hidayati Taruna Huda akan melanjutkan membangun moderasi beragama dengan persaudaraan. Rasa persaudaraan merupakan nilai-nilai luhur manusia yang mampu melintasi segala latar belakang. Persaudaraan dalam Islam ibarat satu badan manusia. Ketika kulit digigit serangga, maka secara otomatis otak akan merespon dan tangan akan mengusik serangga tersebut. Tangan tidak perlu koordinasi dengan telinga, menunggu instruksi lidah,
Namun cukup satu saja rasa sakit, maka seluruh tubuh akan memberikan respon secara penuh. Sebagaimana amanah yang dititipkan Tuhan kepada mereka, jika responsi ini diadaptasi kepada kehidupan, maka rasa sakit ini bisa bersumber dari berbagai hal seperti serangan musuh di bawah kekuasaan pemimpin yang zalim, penodaan agama. Persaudaraan ini bukan hanya disatukan oleh ikatan keluarga, namun diikat oleh akidah. Ikatan alumni atau IKA, persaudaraan komunitas A, organisasi B adalah langkah memadukan koordinasi dan informasi di dalam rangka tetap menjaga dan menjalin namanya persaudaraan. Pada masa selanjutnya, persaudaraan ini masuk ke dalam ranah lembaga dengan membentuk komunitas besar. Berikut ulasan jenis-jenis persaudaraan menjadi garda terdepan dalam membangun moderasi beragama, yaitu persaudaraan seagama, persaudaraan sebangsa, dan persaudaraan sesama manusia. 1. Persaudaraan seagama. Persaudaraan seagama adalah hal penting dalam membangun moderasi beragama. Hal ini merupakan identitas bahwa jika persaudaraan dalam seagama dapat terjalin dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat. Berbagai aliran atau paham menyimpang dapat teratasi. Kehidupan akan terjalin secara rukun. Rasa persaudaraan akan membawa sebuah kekuatan baru di dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Contoh sederhana, persaudaraan seagama sesama muslim, di mana seorang pejabat negara ketika terlambat datang salat berjamaah, maka jika akan kehilangan tempat untuk mendapat saf pertama. Namun ketika lebih awal datang ke masjid, meskipun dari kalangan masyarakat umum, maka dia akan memperoleh saf paling depan. Demikian pula jika ada umat muslim mengalami hal yang berbahaya, maka kewajiban muslim segera memberikan bantuan. Mari kita perhatikan bagaimana kemampuan diplomasi dan sikap empati Abu Bakar Asy-Syiddiq membebaskan Bilal bin Rabah dari perlakuan majikannya Umayyah. 2. Persaudaraan sebangsa. Saudara sebangsa berarti setiap identitas yang lahir di Indonesia meskipun menetap pada tempat berbeda, dibesarkan dalam agama dan kepercayaan berbeda, namun lahirnya di Indonesia, maka orang tersebut adalah saudara sebangsa. Ikatan ini sangat jelas tertera dalam makna lambang negara Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Simpul persaudaraan dengan lambang pohon beringin melambangkan keindahan untuk seluruh warga negara, kekuatan dahan dalam menjaga persatuan serta akar tunggang yang menghujat ke bumi sebagai simbol eratnya persaudaraan. Dengan tumbuhnya rasa persaudaraan, maka akan tumbuh pula rasa kepemilikan terhadap tanah air, maka seluruh identitas, suku, agama, dan kepercayaan berpadu menjadi satu, yakni Indonesia. Slogan persaudaraan sebagai kebangsaan menjadi genggaman sosial kultur yang menyatukan simbol warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia maupun yang menetap di luar negeri tanpa membenturkan latar suku, ras, agama. Membentuk komunitas Indonesia di berbagai wilayah menunjukkan bangsa persaudaraan sebangsa akan selalu ada dalam gerakan langkah mereka. Moderasi beragama pada kondisi saudara sebangsa berpadu ke dalam wadah dan disebut toleransi antara umat beragama dan dinaungi oleh dua dasar negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Persaudaraan sebangsa ini telah lama menjadi media dalam meningkatkan sikap moderasi beragama. Fakta sejarah menyebutkan bahwa seluruh latar suku, agama, dan ras telah menjadi intervensi moderasi beragama dan lahirnya perjuangan dengan latar yang beragam. Tengku Umar dari Aceh, Patuan Pogor, Ampu Pulo Batu, Sinaga Maharaja 12 dan Toba Sumatera Utara, bendera Pangeran Haraya dan Pangeran Diponegoro dari Jogja, Pangeran Antasari dari Banjar, Sultan Hasanuddin dari Makassar,
I Ketut Jelantik dari Bali, Marta Sirintina Hitatahu dari Nusa Laut Maluku adalah beberapa tokoh yang telah menjadi inspirasi simpul terkuat sikap moderasi beragama persaudaraan sebangsa yang telah gigih berkorban membela Indonesia dari belenggu penjajahan. Pada konteks kekinian, media perjuangan masih terbuka lebar untuk menunjukkan rasa persaudaraan sebangsa, yakni persaudaraan melawan penjajah dalam bentuk kemiskinan dan keterbelakangan. Meskipun hal ini tidak mudah, namun dengan menghayati perjuangan para pahlawan, generasi masa kini semakin tertantang untuk kembali mengaktualkan makna persaudaraan sebangsa yang memiliki pasca kemerdekaan. 3. Persaudaraan sesama manusia. Persaudaraan sesama manusia yaitu di mana seorang melihat orang lain, terutama sebagai sesama manusia, bukan apa agamanya, sukunya, bangsanya, golongannya, identitasnya, dan baju-baju luar lainnya. Kita mau menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan bukan karena dia seagama, sesuku, atau sebangsa dengan kita. Misalnya melainkan karena memang dia seorang manusia yang berada dalam kesulitan dan sudah seharusnya kita tolong, apapun agama dan sukunya. Dalam ukhuwah basyariyah atau persaudaraan sesama manusia, seseorang merasa menjadi bagian dari umat manusia yang satu. Jika seorang manusia dilukai, maka lukalah seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan pesan Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 32. Barang siapa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang kuat, maka dia bagian telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, barang siapa yang menolong seseorang, maka ia telah menolong seluruh manusia. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Salah khilaf mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.